Katanya aplikasi keren. Kok di iPhone nggak bisa ya? Itu yang sering jadi pertanyaan beberapa bulan yang lalu ya. Pada saat saya awal daftar dulu, itu ada beberapa rekan-rekan saya yang bilang kayak gitu. Dulu pernah saya jawab ya, dan pernah saya sedikit ulas di salah satu konten video saya yang membahas tentang aplikasi yang satu ini. Mungkin karena tidak fokus di pembahasan itu, sehingga beberapa rekan-rekan untuk mencari informasi itu susah. Dan sekarang muncul lagi pertanyaan-pertanyaan itu, dan kebetulan ya, tapi bukan kebetulan ya. Kebetulan ada muncul juga jawaban yang membahas tentang itu. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Aplikasi ini yang jos gandos ya. Ini saya semenjak daftar sampai saat ini memang benar-benar merasakan kejos gandosannya aplikasi ini ya. Nggak tahu lagi kalau rekan-rekan, tapi setahu saya sih ya, mayoritas rekan-rekan di sekeliling saya, baik yang jalankan ini main solo maupun tidak, itu komentarnya untuk saat ini mantap ya. Tapi yang sudah menikmati WD dari aplikasi ini lewat apa bang? Lewat benefitnya, langsung nggak banyak komen, jawabannya cuman jos gandos. Ya, ini langsung aja to the point. Kali ini saya tidak membahas masalah teknis tentang aplikasi yang satu ini, tapi ya sedikit menjadi pertanyaan rekan-rekan pada saat saya awal daftar. Rekan-rekan saya kan semua mayoritas loh ya, pakai handphone. Saya bukan pro merek, tapi memang apa adanya. Pakai iPhone rata-rata ya, rata-rata pakai iPhone, terutama pekerja-pekerja kantoran itu rata-rata pakai iPhone. Bahkan anak kuliahan sekarang, wow, handphonenya jos gandos ya. Nah pada saat itu ternyata mereka tahu bahwa nggak bisa support ya di iPhone ya. Jawaban saya pada saat itu simpel rekan-rekan ke teman-teman saya itu ya. Ini serius ya, ini jadi pertanyaan rekan-rekan kebanyakan sekarang ini. Bahkan timnya mungkin ada yang tanya gitu, bang dijawab apa bang yang kira-kira bahasanya itu memang bisa dimengerti sama mereka pengguna iPhone. Nah saya bilang ke beberapa teman saya, ya nggak usah dijelasin macam-macam, nggak support di iPhone sudah beres. Kalau saya gitu, dan sampai sekarang gitu, nggak mau jelasin yang tertulis A, B, C, D, E, F, G, karena memang saya tidak paham masalah dunia perhandphonean ya, iPhone dengan Android. Terus saya juga nggak pingin ambil pushing gitu ya. Nah, kalau memang tidak bisa support, terus gimana lagi bos ya, gitu. Kalau saya kepada rekan-rekan yang tajir-tajir itu ya, nggak support sama iPhone bro, ya percuma dong. Ya nggak percuma lah bro, Anda mesti punya handphone lama, lu pasti punya handphone lama ya, Android yang nggak dipakai, yang lama-lama dulu ya udah. Kalau mau download aplikasi ini ya download aja di handphone Android lu yang lama gitu ya. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak punya Android ya nggak usah download. Ya itu bahasa saya, dan bener ya, sampai sekarang saya bahasanya gitu, nggak usah download. Ya berarti aplikasi ini bukan untuk lo, gitu ya. Bukan buat lo, itu. Kayaknya sok-sokan lo gue. Ini bener ya. Saya ngomong gitu sih sama teman-teman saya. Bahasa Malangannya gini. Loh, lek gak support mbak iPhone terus kata piye bro? Gak usah download. Golek aplikasi lain aja sih support mbak iPhone-mu. Gitu saya. Serius. Saya coba cari-cari jawaban yang dulu. Gak ketemu. Karena apa? Nyari satu-satu ribet. Karena dulu di tengah-tengah
pembahasan. Kali ini saya khusus pembahasan tentang iPhone. Nah, kok kemarin Mak Betunduh ada salah satu sosmed yang bahas tentang ini lagi ya, ini lagi. Tapi ini bukan sosmed resminya Satoshi BTCS Mining. Saya selalu mengutarakan ini karena sekarang ini sosmed resmi Satoshi BTCS Mining sudah ada di Core DAO. Tapi ini sosmed ini konsisten untuk sebelum-sebelumnya membahas tentang Satoshi BTCS Mining. Coba kita lihat ya. Nah ini ya, ini adalah salah satu sosmed yang bernama BTCS Mining Satoshi, ID Facebooknya yang bahas tentang masalah iPhone. Nah, masalah iPhone ya. Dan di sini dijelaskan dari awal ya, ini ya. Ini disclaimer ya, ada tulisannya ya, sudah ya. Spekulasi penggemar BTCS sebagai referensi. Jadi ini spekulasi penggemar BTCS karena memang buktinya loh ya, iPhone nggak bisa untuk jalankan aplikasi Satoshi BTCS Mining. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak ada penjelasan secara tertulis di white paper maupun di pengumuman tentang tentang iPhone kenapa nggak bisa di Satoshi BTCS Mining. Tapi dulu pernah kok. Saya lupa tapi ya. Kalau mau nyari lama bro. Tapi ini mumpung ada uploadan yang agak panjang. Kalau dulu nggak panjang kayak gini ya, saya nemunya ya. Pendek banget ya. Ini agak panjang, maka kita bahas di sini. Ayo kita sama-sama membaca ini ya. Saya hanya membacakan ya. Sekali lagi, sebelum saya bacakan sampai habis, tulisannya spekulasi penggemar BTCS sebagai referensi. Oke ya. Kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa. Kalau Anda percaya versi saya lebih enak. Nggak support itu aja, nggak support. Kalau memang input Anda cuma iPhone ya jangan download aplikasi ini, cari yang lain. Kalau kepingin download aplikasi ini, cari Android titik ya. Oke lanjut ya. iPhone tidak didukung. Ada berbagai pendapat di internet. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu mengapa aplikasi Satoshi tidak dapat diinstal pada sistem Apple. Ini ya, saya bilang ya, apa adanya ya. Memang saya tidak tahu. Ya ini tidak tahu ya. Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Instalasi dan penggunaan aplikasi Satoshi mengalami kesulitan pada tahap awal sistem Apple ya. Kalau nggak salah dulu pernah support terus nggak bisa gitu ya. Informasi yang pernah saya baca yo. Coba kita baca sampai habis ya. Yang menyebabkan platform meninggalkan sistem Apple bukanlah fungsi dan konfigurasinya tetapi nilai dari BTCS. Nah kan ini kalau nggak salah pernah dulu. Cuman habis itu sudah nggak support lagi ya. Saya pernah baca ada gambarnya dulu malah. Aplikasi Satoshi BTCS Mining dengan iPhone ada gambarnya dulu. Lanjut ya. Dari April hingga Juni tahun lalu ya, berarti tahun 2021 ya. Pihak proyek memilih untuk meningkatkan tontonan iklan dan memperluas kapasitas untuk meningkatkan manfaat bagi semua orang. Mulai saat ini, setiap orang memiliki lebih atau kurang Bitcoin di aplikasi mereka. Dengan kata lain, aplikasi kami nilai sesungguhnya dimulai. Ini apa maksudnya? Anda artikan maknanya sendiri ya. Pokoknya kayak gini ya. Kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya harus dimaknai lagi ya. Jadi kalau setahu saya sempat bulannya saya nggak tahu karena saya daftarnya baru bulan September bro, akhir bro. Kalau ini kan menyatakan April sampai Juni ya. Berarti kalau ngomong ibaratnya usianya bukan usia saya ini ya. Ya. Mungkin ada yang lebih senior dari saya, komen di sini ya. Karena ada yang kemarin, Bang, saya daftar aplikasi ini, Bang, mulai sejak pertama rilis. Wah, jos itu, senior saya. Tapi saya baru mempelajari video-video Abang ini. Nah, ini saya bingung. Ini senior saya ya. Harusnya saya mendapatkan tambahan informasi dari senior ya. Nggak masalah, kita sharing di sini ya. Saya ini junior yang berbagi apa adanya aja. Taunya A ya saya bagi A, taunya B ya saya bagi B. Kalau saya nggak tahu A, B, C, D, E, ya nggak saya bagi A, B, C, D, E-nya. Lanjut. Yang benar-benar membangkitkan kewaspadaan tim proyek adalah insiden pajak Apple pada bulan September. Nah, bulan September ini berarti saya masih belum gabung. Saya akhir September, mungkin ini berbarengan ya. Pada tanggal 11 September, Pengadilan California memutuskan bahwa pajak sistem Apple melanggar undang-undang kompetensi yang tidak adil. Memutuskan bahwa sistem tidak boleh memaksa pengembang untuk menggunakan pembayaran dalam aplikasi. Mengizinkan pengembang untuk menggunakan pembayaran pihak ketiga, yaitu dalam
T. Dia perilaku pembayaran aplikasi Apple masa depan. Anda bisa menggunakan pembayaran pihak ketiga alat sistem Apple tidak dapat menggunakan pajak Apple 30%. Ya, ini informasinya seperti ini. Lanjut. Apple Tax, ini tentang pajak ternyata ya. Yang merupakan imbalan melalui mata uang virtual aplikasi Apple harus dianggap sebagai pembelian dalam aplikasi. Nah, ini ya. Sistem Apple harus mengenakan 30% saham dan harus melalui saluran pembayaran sistem Apple yang dikenakan sebagai Apple Tax untuk menaruhnya secara tumpul. Angsa telah mencabut rambutnya. Ini ada istilah-istilah ya. Ya. Anda nanti baca ini ya, atau Anda dengarkan saya, nanti Anda simpulkan. Nanti simpulan saya sih simpel banget. Meskipun tidak wajib menggunakan saluran pembayaran, Anda bisa menggunakan pembayaran pihak ketiga. Tetapi kenyataannya, BTC dan BTCS bukan mata uang legal. Dan tidak ada alat pembayaran pihak ketiga lainnya yang bisa digunakan jika Anda terus menggunakan aplikasi sistem Apple untuk mentransfer mata uang virtual. Untuk perilaku, 30% pajak Apple harus dibayar sehingga pihak proyek meninggalkannya. Ya. Oke ya. Meskipun sistem Android juga memiliki biaya yang serupa, sistem Android dapat diinstal dan digunakan dengan membangun situs web resmi dan saluran distribusi lainnya. Menghindari biaya tersebut, sementara sistem Apple berbeda, sistem tertutup dan App Store adalah satu-satunya toko aplikasi legal untuk iOS. Pengguna tidak dapat menghindarinya. Ya, jadi lewat iOS harus berbayar gitu mungkin maksudnya ya. Pada tahap awal, aplikasi Satoshi bisa digunakan dan dipasang pada sistem Apple. Nah, ini ya. Tetapi keuntungannya tidak bisa diklaim karena alasan di atas. Oh, nggak bisa diklaim ya keuntungan untuk nambang-nambangnya itu loh. Karena alasan di atas. Oke. Hal ini dapat dinilai dari peninggalan sistem Apple BTCS berharga. Meskipun harga spesifiknya tidak dapat ditentukan, namun nilai aplikasi telah tercermin sejak dini. Ini adalah spekulasi penggemar BTCS sebagai referensi. Ya, kesimpulannya kalau dari saya, ya Anda harus punya Android. Kalau nggak punya Android, ya memang tidak support di Apple. Karena ada beberapa perhitungan kayak gini. Ini saya nggak perlu ribet-ribet kepada rekan-rekan yang bertanya ini. Biasanya di tim saya, ya memang nggak support sama iPhone untuk saat ini atau Apple ya. Kalau Anda ingin download, ya pastikan punya Android. Kalau tidak punya Android, ya nggak usah download aplikasi ini. Bisa jalankan aplikasi-aplikasi yang lain yang support sama Apple atau iPhone. Gitu sih, saya sesimpel itu. Tanpa saya ribut menjelaskan A, B, C, D, E, F, G. Tapi biasanya ada rekan-rekan seperti pertanyaan rekan saya tadi, cari kira-kira jawaban yang apa ya? Bahasanya itu ya sesuai informasi yang ada. Ya ini hanya sebagai tambahan referensi, tapi ini bukan resmi yang disampaikan dari pihak Satoshi BTCS Mining atau tidak ada di woro-woronya ataupun di white papernya, apalagi di Cordao, karena ini kan kasusnya sudah lama ya, kejadian sudah lama, aplikasi ini sudah berapa tahun ya, terus sekarang tahun berapa juga. Jadi ya kalau mau jawaban seperti saya simpel itu, kalau mau jawaban seperti salah satu pengguna aplikasi Satoshi BTCS yang lainnya yang punya akun Facebook tersebut, yaitu tadi ya, itu tinggal Anda mau pilih yang mana. Ya, ini ya percakapan ringan dari saya ini sambil saya mengingatkan rekan-rekan jangan sampai pernah tidak merekom saudara atau teman Anda untuk gabung di sini. Rekom aja semua. Kalau memang ini aplikasi ini sesuai white paper atau sesuai roadmap-nya, wow, mantap ya. Kalau sampai proyek dari aplikasi ini sukses, minimal sekeliling kita nggak usah muluk-muluk deh ngomong. Sekeliling kita, kanan kiri kita, saudara kita, teman-teman kita ikut menikmati kesuksesan dari aplikasi ini. Ya sesuai prosesnya masing-masing bro. Ya, kalau dia dapatnya berapa ya sudah itu nikmati kayak gitu.
Gitu ya rekan-rekan. Bagi Anda yang belum daftar, kepingin daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.